Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 4. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Suatu waktu saya diceritakan oleh seorang teman bahwa dia pernah diberi kesempatan untuk memimpin doa di sebuah acara syukuran keluarga. Maka sontak ia terkejut, sebab baginya ini adalah pertama kali ia berdoa di muka umum. Ia terdiam sejenak sambil ia berkata dalam hatinya, "Apa yang akan saya katakan?" Lalu kemudian ia beranjak dari tempat duduknya dan kemudian memimpin doa. Namun diiringi dengan rasa takut. Jangan-jangan doanya tidak benar. Dia mengatakan, "Sejati saya bukan tidak tahu berdoa, namun saya takut doa saya salah. Sebab baginya doa bukanlah sesuatu yang asal ucap." Demikian tuturnya kepada saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pengalaman ini hendak mengingatkan kita bahwa berdoa itu sesungguhnya bukan sesuatu yang mudah. Nampaknya inilah yang melingkupi salah seorang murid Yesus, yang pada waktu itu melihat dan memperhatikan bagaimana Yesus berdoa. Maka hal itulah yang kemudian mendorong dia untuk memohon kepada Yesus supaya ia atau mereka pun diajari berdoa. Katanya kepada Yesus, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Pertanyaannya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah memang murid-murid tidak tahu berdoa atau tidak bisa berdoa? Sepertinya tidak. Sebab dalam tradisi Yahudi, anak-anak seorang Ibrani dari sejak kecil mereka sudah diajarkan untuk mendaraskan doa. Lalu, mengapa dia meminta untuk diajari berdoa oleh Yesus? Ia diminta untuk mengajari dirinya berdoa, yakni supaya mereka dapat berdoa dengan benar, sesuai dengan maksud dan tujuannya. Lalu bagaimana kemudian respon Yesus? Apakah Yesus menolak? Ia diminta untuk mengajari dirinya berdoa, yakni supaya mereka dapat berdoa dengan benar, sesuai dengan maksud dan tujuannya. Lalu bagaimana kemudian respon Yesus? Apakah Yesus menolak? Yesus pun tidak menolak kerinduan
murid-muridnya itu. Yesus membuka diri untuk mengajar dia berdoa atau mengajar murid-muridnya berdoa. Doa yang diajarkan Yesus singkat dan jelas. Bahwa doa adalah bagaimana cara kita menghormati dan memuliakan Tuhan dalam kekudusannya. Sebab Dia adalah sumber berkat yang dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Dia adalah Bapa yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, yang bersedia untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan doa juga mengajar kita untuk kita dapat memperbaharui hidup kita sehingga kita hidup secara baru. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, permohonan murid-murid ini atau permohonan salah seorang dari murid Yesus itu dengan mengatakan, Tuhan, ajarlah kami berdoa, adalah menjadi permohonan kita bersama. Agar kita dapat berdoa secara benar. Tidak sekedar mengucapkan doa. Tidak sekedar kata-kata yang indah. Dan kemudian menjadikan doa untuk melatih spiritualitas hidup beriman kita. Sehingga kita dapat menjalin hubungan atau relasi yang intim dengan Tuhan dan senantiasa belajar untuk menghormati Tuhan dalam hidup ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu, sebab di sepanjang hari ini kami diperkenankan oleh-Mu untuk menikmati berkat dan cinta kasih-Mu. Malam ini kami diingatkan oleh firman-Mu tentang sebuah doa, yakni bagaimana kami hendaknya berdoa secara benar, sehingga doa-doa kami berkenan di hadapan-Mu, yaitu sebuah doa untuk memuliakan Engkau dan memohon kebutuhan hidup ini yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa, malam ini kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memberikan perlindungan-Mu di dalam peristirahatan kami, sehingga kami dapat menikmati rasa tentram, aman, dan damai. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.